Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sekarang kita berjumpa lagi dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan mempelajari mengenai sikap terpuji. Sikap terpuji apa itu ya? Nah, teman-teman akan mempelajari sikap ikhlas. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama, siswa harus mampu mengetahui arti ikhlas dengan benar. Kedua, siswa harus mampu mengetahui ciri anak yang ikhlas dengan benar. 3, siswa harus mampu mengetahui keutamaan dari memiliki sikap ikhlas. Dan yang keempat, siswa harus mampu menerapkan perilaku ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tadi 4 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Nah, setelah ini, yuk kita bahas bersama-sama mengenai sikap ikhlas. Adakah dari teman-teman yang sudah mengetahui apa itu sikap ikhlas? Nah, untuk teman-teman mengetahui mengenai pengertian dari sikap ikhlas, ciri-cirinya bagaimana, kemudian keutamaan sikap ikhlas itu seperti apa, dan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Miss Putri akan memberikan tayangan video yang mudah-mudahan video ini akan membantu teman-teman untuk memahami tentang sikap ikhlas. Nah, untuk itu silakan simak videonya. Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin, Mas. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh. Ini, Mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas. Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya, Mas. Jarang-jarang ada orang kayak Mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan, Mas ya. Iya, Mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya, Mas. Ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Maaf, Mas. Indonesia negara kita tercinta. Masih, Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf, Mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja, Mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius, Mas. Ya udah, selamat ya, Mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu dia tadi video yang menggambarkan atau menceritakan seseorang yang sudah berbuat dengan ikhlas. Lantas, apa sih ikhlas itu? Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya suatu keadaan dalam melakukan pekerjaan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas.
Jika tidak dilakukan dengan ikhlas, maka semuanya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat muslim, apabila melakukan sesuatu, kita harus niatkan dengan ikhlas. Dan jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu itu, atau misalnya dengan menolong orang lain, kita mengharapkan imbalan atau pujian. Tapi harus kita lakukan semata-mata kita ikhlas melakukannya karena Allah dan kita ingin membantu kesulitan orang lain. Apakah teman-teman sudah bisa berbuat dengan ikhlas? Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Perintah berperilaku ikhlas tersebut Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah sangat jelas bahwa seorang muslim harus melakukan sesuatu dengan ikhlas, apalagi soal beribadah. Nah, ikhlas ini merupakan sifat mulia yang letaknya ada di dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan berasal dari hati. Nah, teman-teman mudah sekali mengucapkan kata ikhlas. Akan tetapi, terkadang kita sulit untuk menerapkan atau mempraktikannya. Anak muslim yang selalu beramal dengan ikhlas, maka disebut dengan mukhlis. Nah, berikut ini ada beberapa ciri anak yang beramal dengan ikhlas. Apa saja ciri-cirinya? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Nah, soleh dan solehah berikut merupakan ciri-ciri anak muslim yang memiliki sifat ikhlas. Kira-kira ciri-ciri ini terdapat pada diri teman-teman tidak ya? Nah, baik. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu selalu beramal baik dalam keadaan sendiri maupun bersama dengan orang lain. Jadi dia selalu beramal dengan sungguh-sungguh, baik sendiri maupun ketika dengan orang lain. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, tidak pernah mengharap imbalan dari orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang sudah dilakukannya. Nah, itulah tadi 4 ciri-ciri seseorang memiliki sikap ikhlas. Apakah ciri-ciri tersebut terdapat pada diri teman-teman? Nah, teman-teman, ini dia beberapa contoh penerapan perilaku ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh penerapan perilaku ikhlas. Yang pertama, yaitu contohnya menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. Jika teman-teman lakukan itu setiap hari di rumah dan tanpa paksaan dan teman-teman niatkan dengan ikhlas, maka teman-teman sudah menerapkan contoh ikhlas dengan baik. Contoh yang kedua, membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Misalnya ketika temannya terjatuh ketika bermain sepeda. Nah, contoh yang ketiga, membantu ibu guru atau bapak guru di sekolah dengan caranya apa? Misalnya dengan cara membersihkan papan tulis supaya teman-teman bisa membantu pekerjaan miss atau misternya tanpa mengharapkan pujian dari guru tersebut atau dari teman-teman yang lain. Nah, contoh berikutnya yaitu adalah belajar. Ketika teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi jika belajarnya itu teman-teman niatkan dengan ikhlas. Insya Allah pasti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana? Apakah keempat contoh itu teman-teman sudah terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika sudah teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah,
Berarti teman-teman sudah bisa memahami apa itu ikhlas dan bagaimana cara penerapannya. Nah, begitu banyak sikap yang harus kita lakukan dan harus kita niati dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya juga. Lalu apa saja sih yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah dapat menerapkan perilaku ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adapun keutamaan dari teman-teman selalu berperilaku ikhlas, yang pertama, hati menjadi bersih dari sifat tercela. Yang kedua, amal baik pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah yang ketiga akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Yang keempat, akan mendapat ketenangan di dalam hidup. Yang kelima, terhindar dari perbuatan dosa seperti riya. Karena jika teman-teman melakukan sesuatu misalnya membantu orang lain hanya karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan, maka itu termasuk ke dalam riya. Tapi kalau teman-teman tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan, dan diniatkan karena Allah serta diniatkan ingin membantu, insya Allah yang teman-teman lakukan tersebut dicatat dengan diberikan pahala oleh Allah apabila teman-teman ikhlas melakukannya. Nah, jadi itu keutamaan kita berperilaku ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan perilaku ikhlas ini di dalam segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin agak sedikit sulit, tapi mudah-mudahan kita dapat membiasakannya dan menerapkannya dengan baik. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita yaitu yang pertama, ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Anak yang ikhlas maka akan melandasi setiap perbuatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan sesuatu. Anak yang ikhlas akan selalu beramal dengan sungguh-sungguh, tidak mengharap imbalan ataupun pujian, dan tidak mengingat kebaikan yang sudah dilakukannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak muslim yang selalu berperilaku ikhlas dalam melakukan sesuatu dan dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman pelajari dapat bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, Miss Putri mohon minta dimaafkan sebesar-besarnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri Miss Putri sendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dapat menerapkan perilaku ikhlas dengan baik. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa hubungi Miss. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.